Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua? Semoga kita semua dalam keadaan sehat, nggih. Oke, kembali lagi bersama Budia. Berarti hari ini kita akan belajar materi pendidikan agama Islam dan budi pekerti untuk anak-anakku kelas 6. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa sebelum belajar mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Semoga dengan doa yang kita baca kita bisa lebih mudah memahami materi pada pagi hari ini. Oke anak-anak, hari ini kita akan belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti untuk anak-anakku kelas 6 dan kita akan belajar pelajaran yang ke-9 yaitu dengan tema Ayo berinfak dan bersedekah. Oke, hari ini tujuan pembelajaran kita kira-kira apa? Nah, tujuan pembelajaran kita ada dua nggih. Yang pertama adalah setelah belajar bersama Bu Guru hari ini, diharapkan anak-anak mampu memahami makna infak dan sedekah dan mampu menunjukkan hikmah infak dan sedekah. Oke, kenapa sih Bu Guru kok kita itu harus berinfak dan bersedekah? Bu Guru tanya dulu, kira-kira anak-anak pernahkah berinfak atau bersedekah di rumah atau di masjid atau di sekolah? Pernah? Alhamdulillah. Nah, kenapa kok anak-anak bersedekah? Apakah karena disuruh Bu Guru? Atau karena suatu kewajiban? Nah, jawabannya adalah yang pertama, karena itu adalah sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atau sesuatu yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan apabila kita menjalankan sunnah Rasulullah, insya Allah kita akan mendapatkan pahala. Dan yang kedua adalah ada banyak sekali hikmah yang akan kita dapatkan apabila kita melakukan infak ataupun bersedekah. Nah, apa saja hikmahnya? Ayo ikuti video pembelajaran ini sampai selesai untuk mengetahui jawabannya. Oke anak-anak, kita langsung masuk ke subtema yang pertama yaitu makna infak dan sedekah. Oke, yang pertama, makna infak. Infak berasal dari akar kata yaitu nafaqah yang bermakna keluar. Sedangkan dalam kamus Arab Al-Azhar, infak itu bermakna menafkahkan atau membelanjakan. Jadi kesimpulannya infak adalah mengeluarkan sesuatu harta benda kita untuk orang lain dengan niat tulus ikhlas mengharap ridho, mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu ulangi, infak berupa harta benda. Nah, apabila anak-anak berinfak, anak-anak tidak perlu takut nanti uangku habis Bu Guru, nanti hartaku berkurang. Tidak perlu takut karena sesuai dengan janji Allah dalam surat Soba ayat ke-39. Mari kita baca bersama-sama nggih. Awali dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh. Surah Soba yang artinya, dan apa saja yang kamu infakkan, Allah akan menggantinya. Jadi tidak perlu takut harta kalian akan habis ataupun berkurang. Begitu nggih? Selanjutnya kita akan belajar makna sedekah atau arti dari sedekah. Sedekah akar katanya adalah sodako yang bermakna benar atau jujur. Nah, sedekah itu berbeda dengan infak. Kalau infak itu hanya berupa harta benda, sedangkan sedekah itu bisa berupa harta benda, bisa berupa jasa maupun tindakan. Ibu ulangi, tidak hanya berupa harta benda, tetapi bisa berupa jasa dan tindakan. Nah, ada satu sedekah yang bisa kita lakukan itu setiap hari, setiap waktu, di mana saja dan kapan saja. Yaitu apa anak-anak? Iya, tersenyum di hadapan saudara sesama muslim sesuai dengan hadis Rasulullah
yang bermakna senyummu di depan saudaramu adalah sedekah bagimu. Sahih, hadis riwayat Tirmidzi nomor 1956. Jadi, kita bisa bersedekah hanya dengan tersenyum. Jadi, kalau ketemu bu guru, ketemu teman-teman di rumah, jangan cemberut, harus tersenyum. Kenapa? Karena bisa dianggap sebagai sedekah. Kita harus murah senyum. Begitu, nggih? Oke anak-anak, sekarang untuk lebih mudah memahami perbedaan antara infak dan sedekah, Ibu membuat tabel perbedaan. Yang pertama adalah dari maknanya. Berasal dari kata nafaqah yang berarti apa infak itu? Iya, keluar atau membelanjakan atau menafkahkan. Sedangkan sedekah bermakna benar atau jujur. Sampai sini paham, nggih? Lalu yang kedua adalah contohnya. Kalau infak itu hanya berupa harta benda atau materi atau berupa uang. Seperti infak Jumat hanya berupa uang. Itu contohnya. Sedangkan sedekah itu ada harta benda, ada barang, jasa, dan tindakan. Contohnya bisa uang, bisa ilmu yang ditularkan, diberikan dari bu guru ke anak-anak, dari anak-anak ke teman yang lain, dan ada bisa tersenyum seperti yang Ibu sampaikan tadi, dan bisa berupa nasihat. Begitu. Oke, kita tadi sudah belajar makna infak dan sedekah. Kita juga sudah belajar contoh-contohnya. Sekarang kita belajar hikmah infak dan sedekah. Yang pertama, jika kita berinfak dan bersedekah, insya Allah kita akan dimudahkan rezekinya oleh Allah. Yang kedua, kita menjadikan sedekah itu sebagai wujud rasa syukur kita kepada Allah. Lalu yang ketiga, rezeki kita insya Allah akan selalu ditambah oleh Allah. Dan yang keempat adalah diperhatikan dan dijaga oleh Allah serta tidak akan disia-siakan olehnya. Lalu yang kelima, didoakan oleh malaikat untuk kebaikannya. Mau nggak anak-anak didoakan sama malaikat? Insya Allah semuanya mau, guys. Jadi kita harus rajin berinfak dan bersedekah. Lalu yang keenam, hatinya itu senantiasa tenang dan tentram. Yang ketujuh, mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kedelapan, dihapus sebagian dosanya oleh Allah. Nah, ada pahala itu yang tidak akan putus bahkan setelah kita meninggal dunia. Sesuai dengan hadis Nabi Muhammad SAW bersabda, apabila anak Adam meninggal dunia, maka terputuslah amalnya, kecuali 3 perkara, yaitu sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat bagi manusia, dan anak soleh yang mendoakannya atau mendoakan kedua orang tuanya. Jadi apabila kita meninggal, semua yang ada di dunia itu kita tinggalkan kecuali 3 amalan. Yang pertama sedekah jariyah, yang kedua ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakan kedua orang tuanya, yaitu hadis riwayat Muslim. Jadi anak-anak tidak perlu ragu jika ingin berinfak ataupun bersedekah, karena pahalanya besar, karena insya Allah pasti diganti oleh Allah. Begitu ya. Oke anak-anak, kita sudah belajar banyak hari ini. Anak-anak sudah paham nggih? Berarti saatnya kita mengerjakan tugas. Nah, seperti biasa, tugas hari ini adalah mengerjakan soal evaluasi. Nah, nanti linknya akan Bu Guru share di deskripsi box. Silahkan anak-anak cek. Oke anak-anak, alhamdulillah kita sudah belajar banyak hari ini. Sebelumnya Bu Guru minta maaf apabila Bu Guru dalam menyampaikannya mungkin terlalu cepat atau anak-anak kurang memahami materi. Nanti silahkan komen di bawah, boleh tanya sama Bu Guru, nggih? Oke, semangat belajar hari ini anak-anak. Bu Guru akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.